Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Kata sunat jelas bukan merupakan kata yang asing bagi kita apabila kata tersebut dihubungkan dengan pemotongan kulup atau kulit penutup ujung kemaluan laki-laki. Karena sejatinya memang begitulah pengertian kata sunat. Hal yang tidak asing bagi kita tersebut kemudian berubah menjadi asing pada saat kata sunat dihubungkan dengan telinga. Telinga tidak bersunat, telinga kok disunat? Terjemahannya pasti salah. Memangnya sunat telinga merupakan hal yang lazim di Israel pada zaman Yeremia? Tentu saja tidak. Terjemahannya tidak salah dan sunat telinga juga tidak ada di Israel pada zaman Yeremia. Sejatinya Yeremia memang sengaja menggunakan kata sunat atau dalam bahasa Ibrani arelim, tidak dalam pengertian harfiah, melainkan dalam pengertian metaforis. Selain sunat telinga pada Yeremia pasal 6 ayat 10, secara metaforis Yeremia juga menggunakan sunat hati pada Yeremia pasal 4 ayat 4 dan Yeremia pasal 9 ayat 26. Jadi, terjemahan kata sunat memang akurat dalam pengertian teologis untuk menggambarkan sikap bangsa Israel yang terikat perjanjian sunat dengan Tuhan Allah secara fisik, tetapi tidak secara rohani. Yeremia menyatakan bahwa telinga mereka tidak bersunat karena sejatinya telinga bangsa Israel memang tertutup terhadap firman Tuhan Allah, bahkan tidak menyukainya serta menjadikan firman tersebut sebagai cemoohan belaka. Yeremia pasal 6 ayat 10. Yeremia melayani sebagai nabi pada zaman para raja Yehuda yang terakhir, yang kerajaannya sedang terancam oleh serangan pasukan bangsa-bangsa asing. Ia melihat kondisi genting tersebut dengan sedih karena ia mengetahui bahwa hal itu semata-mata disebabkan oleh dosa bangsanya yang tidak setia kepada Tuhan. Berkali-kali Yeremia mengingatkan bangsanya untuk bertobat supaya malapetaka tidak menimpa mereka. Tetapi telinga mereka seakan-akan tertutup oleh kulit keras yang tidak disunat. Secara fisik, bangsa Israel memang merupakan bangsa pilihan yang terikat perjanjian sunat dengan Tuhan Allah, tetapi secara rohani sama sekali tidak bersunat. Hal tersebut tentu saja menyedihkan hati Yeremia yang tahu persis bahwa sejatinya perjanjian sunat bukan sekadar secara fisik belaka, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu perjanjian rohani antara Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya, bangsa Israel. Suatu perjanjian kekal yang berlaku turun-temurun supaya Tuhan menjadi Allah bagi Abraham dan juga keturunannya. Kejadian pasal 17 ayat 7. Bangsa Israel, bangsa yang bersunat, umat pilihan yang kudus, ternyata justru tidak hidup kudus, melainkan hidup penuh dengan kejahatan dan kebejatan yang sangat melukai hati Tuhan Allah. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada, kulihat. Yeremia pasal 6 ayat 6 dan 7. Dan juga, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Yeremia pasal 6 ayat 13. Sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan catatan Yeremia dalam pasal 6 ini saja, kita dapat melihat begitu berdosanya bangsa Israel dengan segala kejahatan dan kebejatan yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan para nabi dan imam yang seharusnya menjadi teladan indah, ternyata juga melakukan tipu dengan memberitakan firman damai sejahtera
Yeremia pasal 6 ayat 14 dan 15, dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Yeremia pasal 6 ayat 20. Tetapi kenyataannya justru melakukan kejahatan dan kebejatan yang sama dengan umat yang mereka pimpin. Itulah sebabnya meski dengan sangat berat hati karena penuh dengan kehangatan murka Tuhan dan telah payah menahannya, Yeremia pasal 6 ayat 11, Yeremia tetap menyampaikan malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda atau bangsa Israel karena segala dosa-dosa yang mereka lakukan tanpa mau bertobat. Sahabat-sahabat Kristus, Yerusalem dan Yehuda atau bangsa Israel mendapat hukuman dari murka Tuhan Allah yang menyala-nyala. Mereka tertimpa malapetaka karena segala dosa-dosa yang mereka lakukan tanpa mau bertobat. Yeremia menyebut hal itu sebagai telinga tidak bersunat. Telinga tidak bersunat sejatinya merupakan suatu kiasan yang menggambarkan kondisi telinga yang tidak mau lagi mendengar firman Tuhan Allah, bahkan tidak menyukainya, serta menjadikan firman tersebut sebagai cemoohan belaka. Yeremia pasal 6 ayat 10. Telinga tidak bersunat juga erat kaitannya dengan hati yang tidak bersunat, hati yang keras dan tidak mau lagi berpaut kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel disebut Yeremia sebagai bangsa yang telinganya tidak bersunat. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus yang hidup pada masa kini? Apakah kita juga berlaku seperti mereka? Semoga tidak. Oleh karena itu, mari kita menyunat telinga rohani kita supaya peka terhadap firman Allah. Amin.